Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta channel Berita11.id. Kembali berjumpa dengan saya Heri Lambang di acara Ngobrol Santai dengan para tokoh. Pada episode ini kita kedatangan tamu, seorang kepala desa muda dan visioner dalam membangun desa. Beliau adalah Pak Budi Ajis, seorang kepala desa di Desa Durian Gadis, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Sebelum kita melanjutkan ngobrol santai dengan kepala desa muda ini, kepada para pecinta Berita11.id, silakan subscribe, like, dan share channel ini untuk bisa mengikuti di episode-episode selanjutnya. Baiklah para pencinta channel Berita11.id, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Budi Ajis, seorang kepala desa muda yang visioner dalam membangun desa Durian Gadis ini. Selamat sore Pak Budi. Ya, selamat sore Mas. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Pak perkembangan desa kita di tahun 2021 ini? Tahun 2021 perkembangan desa cukup baik, cukup stabil. Oke Pak Budi, mungkin kita coba-coba ngobrol-ngobrol nih Pak seputar mengenai kondisi di desa Durian Gadis ini Pak. Pak, informasi yang kami dapat, Bapak tuh tadinya dalam ikut di Pilkades di desa Durian Desa ini Pak, tadinya sangat tidak diperhitungkan Pak. Apakah memang benar Pak? Ya, kalau dibilang sangat tidak diperhitungkan, ya ini kita bicara di konteksnya 2009 ya. 2009 saya baru coba-coba untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala desa Desa Durian Gadis ini. Itu status saya masih bujangan satu, dan juga saya berlatar belakang dari anak petani, dan bapak saya orang rantau, orang Padang yang memang sebatang kara di sini, cuma ibu saya orang sini aslinya. Kalau dibilang tidak dipertimbangkan dalam artian ya mungkin bisa jadi sebagian orang memandang seperti itu kan. Tapi ya alhamdulillah dengan ikut sertanya saya di 2009, ya, saya terpilih di periode pertama 2009 dengan berstatus menyandang status kepala desa bujangan pada waktu itu. Informasi Pak yang kami dapat, Bapak ini merupakan salah satu kepala desa termuda pada waktu itu Pak di kecamatan. Kalau dibilang termuda sih yang jelas saya waktu itu mencalonkan diri di umur 25 tahun Pak. Motivasinya bagaimana Pak? Kok masih muda Bapak sudah mau memimpin orang-orang tua Pak di desa? Motivasi tidak lain dan tidak bukan pada waktu itu ya memang saya sudah termotivasi selaku anak petani pengen menciptakan suatu perubahan, suatu inovasi, menjadi sosok figur contoh bagi anak petani yang lainnya, kira-kira begitu. Kok Pak Budi berani mencalonkan diri usia masih 25 tahun? Program apa Pak yang bisa Bapak mau usung itu waktu itu sampai dengan sekarang? Pada waktu itu sebenarnya ya karena saya masih awam ya, memerintah pada waktu itu ya masih awam, belum punya pengalaman lah di bidang pemerintahan, karena saya background saya bukan dari aparatur desa pada awalnya. Tapi paling tidak di benak saya di situ sesuai dengan mutu saya yang muda yang berkarya pada waktu itu. Program yang sudah tercapai, yang berprestasi yang dicapai dari Pak Budi tahun 2009 sampai sekarang apa Pak? Alhamdulillah 2009 kali pertama saya menjabat setelah saya dilantik, waktu itu desa saya belum ada sekolah. Jangankan TK ya, SD pun tidak ada di situ kan pada waktu itu. Tapi ya sebelum saya juga itu dengan masyarakat sudah ada urunan untuk lokasi pembangunan sekolah dasar. Nah, pencetusan pembangunan sekolah dasar itu ya di masa saya menjabat. Ya Pak, ini kok nama desanya Durian Gadis Pak? Itu ceritanya gimana Pak? Bisa jadi namanya Desa Durian Gadis kemudian? Kalau dibilang, kalau pengen tahu silsilah untuk Desa Durian Gadis, sebenarnya sejarahnya kalau kita mau uraikan panjang kan. Tapi secara singkatnya yang saya ketahui ini, nama Durian Gadis itu ya durian berasal dari nama buah. Gadis ya berasal dari anak gadis gitu. Jadi pada waktu itu menurut sejarah daripada orang-orang yang sudah tua daripada kami dan tokoh-tokoh sebelum kami, di situ menjelaskan bahwa Desa Durian Gadis itu ya salah satu desa tertua yang ada di Rambutan,
Dan juga terciptanya nama Desa Durian Gadis karena pada waktu itu banyak pohon durian dan dipanjat oleh anak gadis. Sehingga anak gadis tersebut jatuh dari pohon durian tersebut. Dan durian tersebut hingga setelah kejadian itu durian tersebut tidak berbuah lagi. Jadi seolah-olah gadis terus. Oh, gadis. Hingga sekarang pun pohon duriannya udah nggak ada lagi. Tinggal namanya aja. Oke Pak, dengan keunikan nama desanya Durian Gadis, kira-kira potensi ekonominya apa Pak yang dari desa yang Bapak pimpin? Potensi ekonomi di Desa Durian Gadis ini sebenarnya mayoritas petani dan pekebun. Berapa kalau pendapatan per kapita penduduk? Pendapatan per kapita penduduk, alhamdulillah setelah saya menjabat ini tahun ke-12 ya. Untuk periode yang kedua saya menjabat sebagai kepala desa di Desa Durian Gadis ini. Kalau menurut perhitungan secara perekonomian, yang dulunya itu Durian Gadis ini desa yang katakanlah tidak dikenal dan juga kumuh dari pemukiman serta mata pencarian. Kalau dibilang per kapita sekarang setiap tahunnya penduduk itu meningkat. Kalau sarana ekonomi apa Pak yang ada di desa kita? Kalau sarana ekonomi semacam fasilitas umum semacam pasar itu kami karena desa kami ini desa tua tapi desa tua yang sudah terbentuk tapi jumlah penduduknya kecil, ruang lingkupnya, jadi kami untuk desa kami untuk pasar kami masih bergabung dengan desa sebelah. Untuk pendapatan asli daerahnya gimana Pak Bapak mengelola pendapatan asli desa maksudnya? Untuk mengelolanya sehingga Bapak bisa percaya diri gitu. Untuk pendapatan asli desa sih sebenarnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu besar, cuma sebatas mungkin objek lelang balbung semacam itu sebenarnya tidak terlalu menopang. Tapi dengan semangat memimpin kita punya loyalitas dan kita punya loyalitas terhadap pemerintah dan instansi terkait, ya alhamdulillah bermacam-macam program setiap tahunnya selama saya menjabat kita selalu dapatkan, mulai dari bantuan untuk kelompok usaha bersama berupa sapi ternak, kemudian juga rumah tidak layak huni itu berturut-turut beberapa tahun belakangan kita dapat. Kalau masalah pasar gimana Pak? Masalah pasar itu kita nginduk sama desa sebelah. Dalam bentuk pasarnya pasar apa? Pasar harian? Pasar mingguan. Minggu setiap hari apa pasar? Setiap hari Kamis kita gabung, ada 3-4 desa bergabung di pasar. Namanya kalangan Pak kalau ini istilahnya. Penduduk Bapak ada yang ikut di dalam transaksi pasar di kalangan? Ada banyak, ada juga yang Yang dijual apa Pak rata-rata? Jual rata-rata hasil pertanian, beras, hasil kebun, hasil karet juga dijual mingguan. Kalau untuk potensi pertaniannya gimana Pak Desa Durian Gadis? Potensi pertanian, Iya. Potensi pertaniannya untuk khususnya pertanian sawah padi ya. Ya sebenarnya potensinya potensinya bagus, tapi untuk pengolahannya masih sangat tradisional. Kalau untuk perkebunan tadi, perkebunan karet? Perkebunan karet di sini mayoritas perkebunan karet masyarakat baru belakangan 1-2 tahun belakangan baru pengen mengenal tanam tumbuh berupa sawit dan juga pinang. Kalau untuk penjualan gimana Pak untuk karet di desa? Untuk karet penjualannya kita di sini biasanya jual sama tengkulak gitu. Belum ada misalnya tempat lelang-lelang Belum ada dikelola tempat oleh aparat desa atau dalam BUMDes gitu Pak? Belum ada. Kedepannya ada rencana untuk ke sana? Sebenarnya plan itu sangat bagus, apalagi digerakkan melalui BUMDes ya. Untuk mengatasnya gimana Pak? Hasil pertanian tadi kata Bapak dikelola oleh Ijon ya atau tengkulak gitu Pak. Ya. Jadi Bapak untuk mengatasinya supaya jangan sampai dikelola oleh Ijon ini apa yang sudah Bapak persiapkan programnya? Ya, untuk mempersiapkan program ini sebenarnya untuk mengatasi daripada transaksi hasil pertanian semacam karet tadi, jangan sampai istilahnya di bawah naungan tengkulak semacam itu, ya mungkin kita harus mengusul bekerja sama dengan dinas perkebunan mungkin kan gitu, agar kiranya dibuka semacam KUD-nya lah gitu kan, biar bisa dilakukan tender ataupun lelang. Kalau untuk pemerintah sendiri untuk ke petani itu ada bantuan dalam bentuk alat pertanian, pupuk dan sebagainya, kira-kira sudah ada pernah dinikmati oleh mereka petani-petani di Desa Durian Gadis ini? Oh, kalau alat-alat pertanian dari pemerintah untuk khususnya pertanian padi, khususnya persawahan itu dari dinas pertanian, mereka selalu support terkait masalah peralatan, perlengkapan serta jenis-jenis pupuk serta obat-obatan. Karena setiap desa, khususnya Desa Durian Gadis ini kita punya PPL juga. Itu dalam bentuk apa peralatan pertanian yang dibantu oleh? Bisa sesuai dengan proposal dari kelompok tani, biasanya dibantu oleh pemerintah melalui dinas pertanian berupa hand traktor, begitu. Kemudian juga berupa mesin pompa air.
mungkin mesin perontok tadi dan sejenisnya gitu. Kalau selain dari potensi pertanian di desa kita ini, ada kira-kira potensi untuk penggarapan wisata Pak? Mungkin tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk anak-anak muda, mungkin dalam waktu, karena proses ke kota kan jauh Pak. Iya. Mungkin ada potensi wisata, atau sudah terpikir nggak di pemerintahan Bapak ini untuk membangun wisata di desa sendiri yang juga bisa menghasilkan pendapatan asli daerah? Sebenarnya
Ini periode kedua, mungkin 1 tahun sampai dengan Februari 2022 ini saya udah habis masa jabatan. Setahu saya sih, ingat saya dan yang saya rasakan sendiri, kendala-kendala sih sebenarnya tidak terlalu ada kendala sih. Cuman kadang-kadang masalah-masalah kurang pahamnya masyarakat aja terkait masalah kegiatan pembangunan, sosialisasi dan lain sebagainya. Misal salah satunya kita mau bangun saluran irigasi, tapi ada salah satu katakanlah atau beberapa lahan yang tergerus oleh rencana pembangunan. Kadang-kadang masyarakatnya melarang, mempersulit, memperlambat. Cuman karena kurang sosialisasi aja, kurang memahami aja. Kontribusinya masyarakat di dalam ini apa dilibatkan atau tidak Pak dalam pembangunan? Misalnya ada program kepala desa, kira-kira masyarakat itu kontribusinya itu diharapkan apa nih Pak? Sebenarnya ya sangat kita harapkan dan kita haruskan masyarakat berperan penuh di dalam pembangunan setiap kegiatan pembangunan, terutama kegiatan fisik serta pemberdayaan yang ada di desa kita ini. Seperti contoh apa Pak misalnya masyarakat yang dilibatkan atau yang berkontribusi dalam pembangunan desa yang ya misalnya seperti saya sampaikan tadi, adanya pembangunan saluran irigasi untuk persawahan misalnya. Ya, kepengurusan daripada kegiatan tersebut itu P3A dan kelompok tani serta Gepokta. Mereka yang real mengurus untuk di lapangan, didampingi oleh dinas pertanian, PPL dan dari PU kan itu. Dan juga seperti halnya lain, kami juga selaku pemerintah desa itu diwajibkan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk dana desa itu kegiatan fisik sebenarnya kita sangat tidak dibenarkan untuk melakukan kontraktual pada kontraktor kan gitu. Jadi pekerjaan lebih ke masyarakat. Kritik, misalnya ada kritik saran dari masyarakat itu yang disampaikan apa biasanya Pak ke pemerintah desa? Ya, kritik dan saran sih ya karena kita menghadapi masyarakat ya, kata-kata masyarakat itu berarti ruang lingkupnya cukup luas dan cukup banyak kan, dia bermacam-macam. Ada yang memberikan kritik, saran serta masukan. Gitu. Itu bagaimana sebagai Bapak kan seorang kepala desa muda menanggapi kritik dan saran dari para tokoh-tokoh masyarakat tua itu, gimana Bapak mensiasati supaya kritik ini bisa disampaikan sehingga masyarakat tidak terpecah gitu Pak? Saya selaku kepala desa, kalau ditanya bagaimana cara menghadapi daripada saran, masukan serta kritik terutama dari masyarakat, yang jelas saya harus legowo dalam artian di sini menerima, memilah dan memilih yang mana baik dan mana yang salah, kira-kira begitu. Informasinya Bapak mau maju lagi Pak ya di periode ketiga nih Pak? Di periode ketiga di bulan Oktober, rencana kegiatan pilkada serentak di Kabupaten Banyuasin akan dilaksanakan berdasarkan informasi yang kami terima melalui Dinas PMD dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di Oktober itu mungkin sudah kepengurusan berkas serta mungkin sudah pengajuan cuti Pak Kepala Desa. Ya di sini mungkin saya masih berminat untuk mencalonkan ini lagi. Berkeinginan untuk periode ketiga. Lepas daripada ya masih dipercayakan oleh masyarakat untuk mengemban jabatan kepala desa di desa ini ataupun tidak lagi, yang jelas nanti kita lihat beberapa bulan ke depan Pak. Kira-kira sudah ada persaingan atau gimana? Sudah ada calon yang akan Sejauh ini kayaknya kita lihat tidak ada. Masih wait and see gitu. Ya. Itu untuk harapan Bapak sendiri Pak selaku kepala desa yang sudah 2 periode Pak. Harapan kepada stakeholder atau pemerintah atau dinas terkait untuk membangun desa Durian Garis ini apa Pak? Harapan saya sih sebenarnya terhadap pemerintah khususnya dan umumnya katakanlah pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Banyuasin serta Provinsi Sumsel ini, harapannya sangat umum Pak, sangat besar dan juga bersifat umum dalam artian bukan khusus, wabil khusus desa Durian Garis bukan. Harapan saya cuma satu Pak, akses jalan Kecamatan Rambutan ini harusnya bisa sama dengan akses jalan di kecamatan lainnya. Karena Kecamatan Rambutan ini merupakan kecamatan penyangga kota Palembang. Dan juga Kecamatan Rambutan ini berbatasan langsung dengan kota Palembang. Jarak desa Durian Gadis ke kota Palembang ini Pak cuma 45 menit. Nah, ya sangat tragis jika jalannya ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Bukan tidak diperhatikan, tidak diprioritaskan. Mungkin diperhatikan, sudah diperhatikan. Dan juga belakangan sering juga kami kepala desa dan juga sekarang sudah kami usulkan dari beberapa desa yang dilalui oleh jalan yang rusak ini, kami sudah mengusulkan ke pemerintah kabupaten untuk diusulkan ke pemerintah provinsi karena status jalan yang
melintasi desa kami ini udah berstatus jalan provinsi, informasinya begitu Pak. Jadi sangat besar harapan kami kepada pemerintah provinsi, khususnya Bapak Gubernur, stakeholder, dan dinas instansi terkait yang berkompetensi dalam proses pembangunan akses jalan yang ada di Kecamatan Rambutan khususnya, yang melintas ke Kecamatan Pangkalampong. Ya besar harapan kami agar kiranya dalam waktu dekat ini dapat direalisasikan proses pembangunan secara total. Dan juga mungkin pelebarannya Pak, mungkin nambah 1 meter, karena kecil jalannya Pak. Dan mungkin Bapak bisa melintas itu agak ini juga kan, kalau melintas sama mobil truk agak, kalau kita nggak biasa itu agak ngeri juga gitu. Itu salah satu harapan yang utama. Kalau di luar dari yang untuk khususnya, untuk harapan kami untuk khusus untuk Desa Duren Gadis yang jelas ya kami berjalan sesuai dengan prosedurnya. Ya seperti biasa, ada program dana desa itu ya dijalankan oleh seluruh aparatur desa kan Pak, sesuai dengan fungsinya seperti desa-desa lain. Mungkin itu saja harapannya, mungkin tidak terlalu banyak harapan, terutama jalan Pak. Kalau jalan sudah terbangun, semua akses lancar untuk mengangkut hasil pertanian serta transaksi ekonomi lainnya mungkin bisa lebih baik Pak. Oke, mungkin para pencinta channel Berita 11.id tadi ngobrol santai kita dengan Bapak Budi Ajis, seorang kepala desa muda yang visioner dalam meningkatkan pembangunan di Desa Duren Gadis. Kesimpulan dari ngobrol santai kita sore ini, Pak Budi selaku kepala desa yang sudah 2 periode ini mengharapkan kepada pemerintah terkait atau instansi terkait agar khususnya infrastruktur yang ada di Desa Duren Gadis ini agar diperbaiki sehingga hasil pertanian yang ada dari Duren Gadis ini bisa dibawa ke kota kecamatan, dan juga akses Desa Duren Gadis ada sebagai suatu desa penyangga, sehingga sebagai desa penyangga infrastruktur diharapkan benar-benar mau dibenahi. Ini harapan dari Pak Budi Ajis, kepala Desa Duren Gadis. Oke, mungkin kita cukupkan di sini ngobrol santai kita dengan Pak Budi di episode pemimpin muda dan visioner. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.